warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Ya, alhamdulillah baik semua ya. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Oke, setelah berdoa bisa dilihat ya sebelah kiri dan kanannya apakah ada teman-temannya yang tidak masuk hari ini. Oke, masuk semua ya. Oke anak-anak, di pembelajaran sebelumnya itu materinya tentang interaksi sosial, dan di dalamnya itu terdapat pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, yang di sini ada yang tahu berapa agama yang ada di Indonesia sekarang? Ya, benar sekali, ada 6. Yang pertama apa? Agama Islam. Yang kedua agama Kristen Protestan. Yang ketiga Kristen Katolik. Yang keempat Hindu. Yang kelima, benar sekali, Buddha. Yang keenam Konghucu. Nah, jadi kita saling toleransi ya satu sama lain dalam agama. Oke, baik anak-anak, dari materi kemarin di bab 2 tentang pengaruh interaksi terhadap kehidupan sosial dan lembaga, kita telah mempelajari setiap masyarakat memiliki kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan bisa menjadi lembaga kemasyarakatan. Sebelum kita memasuki pembelajaran berikutnya tentang keunggulan dan keterbatasan kegiatan ekonomi selaku pelaku ekonomi, ada yang tahu nggak di sini apa arti dari pelaku ekonomi? Ya, benar. Pelaku ekonomi adalah seluruh pihak yang melakukan kegiatan ekonomi termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi per orang ataupun organisasi swasta atau pemerintah atau masyarakat pada umumnya. Dan ada yang tahu juga nggak sih di sini apa maksud dari tujuan kegiatan ekonomi ini? Ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali. Tujuannya itu adalah untuk memenuhi segala kebutuhan manusia berupa produksi barang dan jasa. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan lembaran, tapi sebelum itu kalian harus membuat kelompok dulu. Satu kelompok itu tentang RTK, rumah tangga, keluarga, dan satu kelompok lagi untuk RTP, rumah tangga, produsen. Jadi ada 2 ya kelompoknya. Oke, Ibu kasih waktu mengerjakannya sekitar 20 menitan, dan kalian bisa menggunakan buku ataupun media sosial lainnya untuk mencari informasi-informasi yang akan kalian bahas. Oke, kelompok 1 sudah sampai mana pekerjaannya? Oke, bagus. Kelompok 2 sudah sampai mana pekerjaannya? Oke, siap. 5 menit lagi ya untuk segera dikumpulkan sama Ibu, oke? Oke anak-anak, untuk mengerjakannya sudah selesai ya, mari dikumpulkan. Oke, ini kelompok 1 ya. Oke, ini kelompok 2. Nah, jadi di sini silakan untuk kelompok 1 tentang RTK, rumah tangga keluarga, mempresentasikan hasilnya. Ya, oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan. Baik, sekarang kelompok 2 tentang RTP, rumah tangga produsen, silakan mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan ya.
Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, dari kedua pelaku sektor ekonomi tersebut tentang RTK dan RTP, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, jadi dari pembahasan yang tadi kita bahas, ada yang ingin bertanya? Ya, coba. Ya, ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan Tasya tersebut? Oke, baik. Tujuan dari kedua sektor tadi adalah sama-sama ingin mencapai keuntungan. Ya. Oke, baik anak-anak, karena waktunya telah habis. Oke, jika tidak ada yang lagi yang ingin bertanya dan sudah paham semua tentang RTK dan RTP, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas dan akan di-share di WhatsApp group dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan pertemuan berikutnya juga kita akan membahas tentang RTP, yaitu rumah tangga, pemerintah, dan luar negeri. Kita membahas sedikit ya tentang RTP, rumah tangga, pemerintah. Nah, di dalam rumah tangga pemerintah itu ada yang namanya pengatur dan regulator dalam perekonomian. Terus yang kedua adalah tentang konsumen. Yang ketiga adalah tentang produsen. Dan yang keempat adalah peran rumah tangga dalam luar negeri. Nah, contohnya itu seperti perdagangan internasional. Misalnya Indonesia mengekspor tekstil ke negara lain. Contohnya itu adalah negara yang maju seperti negara Jepang ataupun bisa negara-negara lainnya. Baik anak-anak, kesimpulan dari pembahasan dua pelaku sektor ekonomi tadi adalah yang satu, kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri adalah keluarga. Sedangkan dan pihak kedua yang melakukan kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan orang lain disebut RTP, rumah tangga produsen. Jadi anak-anak yang belum mengerti pembelajaran pada hari ini, Ibu telah membuatkan kalian sebuah video. Bisa disimak videonya ya. Pelaku ekonomi dua sektor, RTK dan RTP. Pengertian pelaku ekonomi. Peran pelaku ekonomi adalah sebagai penggerak kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan merata. Suatu perekonomian terdiri atas rumah tangga, pemerintah, perusahaan, masyarakat luar negeri, dan masih banyak lainnya. Masing-masing pelaku ekonomi memiliki tugas yang berperan penting. Rumah tangga keluarga RTK. Rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia. Faktor produksi yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Rumah tangga keluarga. Konsumen harus memiliki pendapatan. Pendapatan rumah tangga keluarga diperoleh dari penggunaan faktor produksi yang dimilikinya. Pendapatan rumah tangga keluarga terdiri atas satu, sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Dua, itu upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan yang selanjutnya adalah bunga,
yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga yang telah memberikan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan kegiatan produksi, dan selanjutnya adalah laba, yaitu balas jasa yang diterima oleh rumah tangga. Pendapatan yang diterima rumah tangga keluarga berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan keuntungan tersebut akan dibelanjakan kepada perusahaan melalui pembelian barang dan jasa yang mereka butuhkan. Pertemuan permintaan barang dan jasa dari konsumen dengan penawaran barang dan jasa dari produsen terdiri dari output atau pasar produk. Contoh pasar output adalah produk, minimarket tradisional, bengkel, lembaga bimbingan belajar, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya adalah peran yang kedua dari rumah tangga konsumen adalah sebagai penyedia faktor produksi bagi rumah tangga produsen. Penawaran faktor produksi terjadi di pasar input ataupun pasar faktor produksi. Salah satu contoh pasar input adalah pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi kegiatan ekonomi. Selanjutnya adalah RTP, rumah tangga produsen. Sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang hasil produksi. Ini kemudian dijual atau ditawarkan di pasar-pasar. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara (BUMN), dan swasta (BUMS), dan koperasi. Peran pertama dari rumah tangga perusahaan adalah memproduksi barang dan jasa. Barang jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen digunakan oleh rumah tangga perusahaan. Ini merupakan peran rumah tangga perusahaan yang kedua, yaitu sebagai pengguna faktor produksi. Hubungan pelaku ekonomi dua sektor dapat diamati dari dua garis panah bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen bisa dilihat, dan RTP dengan rumah tangga konsumen. RTK di pasar output atau pasar barang. RTP memberikan barang jasa pada konsumen, kemudian sebagai imbalannya RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. Dua garis panah di bagian bawah menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar faktor produksi. RTK berperan sebagai penyediaan faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai penggunaan faktor produksi. RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK, rumah tangga keluarga. Imbalan ini berupa sewa, upah, gaji, bunga. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa lagi. Oke, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.